saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara ini. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mendisiplin, bukan menghancurkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ada orang tua yang beranggapan bahwa kasih itu tuh harus selalu bersifat lembut ya. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa mereka harus mendisiplin anak. Mereka beranggapan tugas mereka sebagai orang tua adalah melimpahkan anak-anak dengan kasih. Nah, sudah tentu saya setuju dengan pendapat bahwa kita harus melimpahkan anak dengan kasih. Tapi kasih tidak hanya berbentuk kelembutan. Kasih juga kadangkala berbentuk ketegasan. Jadi sebabnya firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 24. Jadi dengan kata lain, dari ayat ini bisa kita simpulkan satu prinsip umum, yaitu mendisiplin anak merupakan kewajiban. Mendisiplin anak bukanlah sekadar pilihan kesukaan orang tua. Kapan-kapan lagi mau, enggak. Mendisiplin adalah kewajiban orang tua. Nah, inilah yang akan kita angkat dan bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan. Ya, di sini perintah Tuhan ini ditujukan pada ibu atau ayah, Pak? Sudah tentu sebetulnya ya, kepada kedua orang tua. Tapi di Alkitab yang menarik adalah kalau kita baca di Perjanjian Baru seperti di Kolose atau di Efesus dan juga di Perjanjian Lama seperti di kitab Amsal ini, hampir dapat dipastikan setiap kali ada instruksi mendisiplin anak, yang diberikan tugas adalah orang tua yang berjenis kelamin pria, yaitu ayah. Jadi tanggung jawabnya ayah, jadi Pak boleh. Sesungguhnya iya. Atau Memang karena ayah sebagai kepala keluarga itu? Iya, dan juga saya kira karena ayah adalah figur otoritas di rumah. Ya, yang merawat, membesarkan anak adalah ibu. Tapi tugas mendisiplin itu lebih sering diembankan kepada figur ayah. Tapi sekarang itu justru yang seringkali disalahkan ayah itu ibunya kalau anaknya tidak karu-karuan itu. Anakmu. Betul, itu yang seringkali terjadi. Seolah-olah semua tugas domestik, tugas dalam rumah tangga adalah tugas ibu. Ayah sama sekali tidak mau tahu dan dia hanya mau tahu jadi. Yaitu anak-anaknya bertumbuh besar menjadi anak-anak yang sempurna. Papa, tapi banyak orang tua yang memupah anak begitu ya, menggunakan ini istilah atas nama disiplin begitu. Tetapi sebenarnya nggak pada tempatnya gitu. Saya pernah pelayanan ke remaja, anak SMP, beberapa cerita ke saya, untuk hal-hal yang tidak salah pun dia bisa ini kadang-kadang dijambak gitu, dipukul segala macam begitu. Itu waduh, mengerikan sekali gitu Bapak. Dan dampaknya adalah jauh lebih personal dari yang dibayangkan, yaitu menghancurkan anak. Maka itulah yang kita akan coba bahas, yaitu mendisiplin anak, bukan menghancurkan anak. Ada kalanya orang tua kebablasan malah menghancurkan anak itu. Iya, tetapi sebenarnya mengapa anak itu membutuhkan disiplin itu, Pak? Ada beberapa alasannya, Pak Gunawan. Yang pertama adalah disiplin menolong anak berkata tidak kepada diri sendiri. Maksud saya begini, Pak Gunawan. Kita ini tidak selalu mempunyai hasrat yang baik. Ada kalanya hasrat kita hasrat yang kurang baik. Misalnya, malas belajar, maunya tidur aja, atau main aja, nanti lama-lama bertambah buruk lagi. Nggak belajar kemarin, ada kesempatan nyontek,
Nah, hasrat kita ini nggak selalu hasrat yang positif, yang baik. Kadang-kala kita berhasrat yang buruk ya. Nah, anak-anak perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk berkata tidak kepada hasratnya, kepada keinginannya itu tuh. Nah, kalau dari kecil tidak ada disiplin, anak-anak nggak belajar menolak keinginannya sendiri. Nah, dia perlu mempunyai kemampuan menolak keinginannya. Sebab ada kalanya keinginannya itu tidak baik. Iya. Tapi disiplin itu kan diberikan setelah anak itu melakukan kesalahan itu, bukan sebelumnya. Nah, meskipun kesalahan sudah dilakukan dan disiplin baru diberikan, namun disiplin itu sendiri akan meninggalkan kerangka dalam pikiran si anak. Lain kali kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan hukuman ini nih. Nah, jadi walaupun hukuman belum diberikan pada kesempatan yang lain, si anak sudah membayangkan hukuman itu. Dan bayangan akan hukuman itulah yang menghentikan dia untuk berkata tidak kepada keinginannya yang kurang baik. Tapi bahkan keinginan anak yang baik sekalipun ya, nggak selalu kan bisa dilakukan atau direalisasikan seketika. Misalnya, dia ingin sekali, misalnya ya mempunyai sepeda, itu kan bukan hal yang buruk. Tapi kan tidak selalu keinginan itu bisa dipenuhi dengan seketika. Nah, anak juga perlu ya memiliki rem untuk bisa berkata kepada dirinya, saya tunda dulu keinginan ini nih. Nah, sekali lagi itu hanya bisa muncul dalam konteks disiplin. Tidak ada disiplin, tidak ada rem sama sekali. Keinginan itu tetap harus dipelihara itu, Pak. Keinginan yang positifnya, ya nggak apa-apa dipelihara. Kalau keinginan atau hasad yang buruknya, karena dia berhasil berkata tidak, lama-lama keinginan yang buruk itu tuh bisa dia kuasai. Pak Pol tadi kalau nggak salah saya menangkap, Pak Pol jelaskan tujuan dari menghukum atau mendisiplin kan supaya anak itu tidak mengulangi kesalahan gitu. Tapi dalam beberapa kali pelayanan kok saya menemukan ada ya anak-anak yang sepertinya nggak berdampak apa-apa gitu loh. Kalau dia punya hukuman di sekolah begitu, seperti tanda kutip malah menikmati gitu. Misalnya terlambat kan ada sanksinya, nanti dia harus gini. Atau dia nggak bikin PR, ada sanksinya gini. Tapi ya berulang-ulang gitu. Jadi di sekolah tuh pasti guru-guru udah tahu yang selalu melanggar pasti orang-orang itu aja gitu. Kenapa ya Pak Pol? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah memang hukuman itu tuh nggak bersifat hukuman buat dia. Sebab hukuman seyogianya lah bersifat menghukum, menyakitkan, tidak enak. Kalau bersifat tidak menyakitkan ya dia tidak akan mendapatkan efeknya. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, memang dia tetap melakukan itu sebab itulah yang dia cari ya. Dia mencari perhatian dari orang-orang lain dan itulah yang membuat dia eksis sebagai seorang manusia. Jadi dia akan tetap lakukan meskipun dia harus bayar harga agak mahal, agak sakit. Atau yang misalnya kemungkinan yang ketiga adalah memang dia hanya mendapatkan disiplin itu di gereja. Di rumah sama sekali nggak ada. Jadi ya dari gereja ya dapatkannya kan seminggu sekali 1 jam. Nggak begitu meninggalkan dampak. Yang meninggalkan dampak seharusnya adalah yang dia terima di rumah itu. Apakah ada fungsi lain dari disiplin itu? Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan, disiplin menolong anak mencapai sasaran atau keinginannya. Dengan kata lain gini, disiplin membantu anak berkonsentrasi dan fokus pada target. Anak yang tidak mengenal disiplin sama sekali, tidak akan bisa memfokuskan matanya pada target, apalagi mencapainya. Nah, disiplin itu tuh karena adanya unsur mengekang, itu menolong anak akhirnya untuk dengan sendirinya ya, bisa memfokuskan matanya pada satu target dan berusaha mencapainya. Nah, makanya penting sekali disiplin itu juga diberikan di rumah. Bisa tolong berikan contoh nggak Pak Pol, maksudnya kaitan dengan target itu? Misalnya kan gini ya, waktu saya kecil ya, saya ini memang diwajibkan oleh orang tua untuk main piano. Semuanya ya harus main piano, karena mama saya main piano. Nah, waduh, saya masih ingat sekali, hampir setiap kali main piano itu harus dipukul baru main piano. Karena nggak mau main piano, males, maunya main. Nah, tapi apakah ada gunanya? Bukan saja sekarang saya ngerti musik, saya bisa baca not dan sebagainya.
Tapi saya kira disiplin itu sendiri menolong saya pada akhirnya untuk fokus. Karena waktu saya dipukul, saya harus main piano, duduk. Akhirnya saya membawa kebiasaan ini kepada hal-hal yang lainnya. Waktu saya belajar, akhirnya saya lebih bisa duduk dan fokus. Waktu saya tahu besok saya ada ulangan, saya bisa duduk dan belajar. Karena besok saya mau bisa untuk ulangan itu. Jadi akhirnya memang disiplin menolong kita memasuki aspek-aspek lain dalam kehidupan kita dan memfokuskan diri supaya bisa mencapai target kita itu. Jadi manfaatnya banyak ya Pak Paul ya? Betul, bayangkan rumah tangga yang nggak ada disiplin sama sekali. Mau belajar kapan, nggak belajar nggak dia apain. Anak-anak ini akhirnya nggak punya sasaran dan kalaupun punya sasaran, nggak punya tenaga untuk mencapainya karena nggak bisa memfokuskan diri itu. Ada anak itu yang di dalam suatu rumah itu yang terhadap orang yang lebih tua dari dia itu kurang menaruh rasa hormat, itu apakah karena dampak disiplin ini atau gimana Pak? Saya kira ada kaitannya Pak Gunawan. Jadi saya kira ya disiplin itu tuh mendorong anak untuk menghormati orang lain. Tanpa disiplin anak tidak mudah menghormati siapapun. Artinya gini, ia hanya akan menghormati orang yang menuruti kehendaknya belaka. Kalau orang ini memberikan yang dia minta, melakukan yang dia suruh, oh dia senang. Dia akan hormati atau dia akan baik-baik dengan orang itu. Tapi waktu orang itu tidak melakukan yang dia inginkan, wah dia tinggalkan. Nah disiplin menolong anak untuk tetap tunduk melakukan hal yang dia tidak suka. Artinya orang tua kan maunya anak ya nggak usah marahi anak atau anak nggak belajar. Tapi waktu orang tua memarahi anak karena dia nggak belajar, kan orang tua melakukan sesuatu yang nggak diharapkan oleh si anak. Tapi kalau ini terus terjadi dan memang dibantali dengan kasih sayang, si anak akan menumbuhkan respek. Maka kita akan lihat bahwa anak yang dibesarkan dengan disiplin menghormati orang tuanya. Anak yang dibiarkan semaunya, nggak diatur, nggak diberikan disiplin, nggak menghormati orang tua. Memang dia akan berkata, wah enak papa saya kayak gini, enak mama saya kayak gini. Tapi kalau ditanya, apakah engkau menghormatinya? Tidak. Nah masalah biasanya muncul di kemudian hari tatkala mereka misalnya remaja. Waktu orang tua meminta ini atau itu, atau menyuruh mereka nggak melakukannya dan mereka nggak takut sama sekali dengan orang tuanya. Ini benar sekali Pak Paul. Jadi saya punya teman waktu kuliah begitu ya. Kalau kuliah, zaman kuliah sama SMP, SMA, SD kan beda sekali. Selalu dikontrol orang tua ataupun guru. Kalau kuliah kan kita harus bertanggung jawab pada jadwal kita sendiri. Yang penting semua beres gitu. Nah, teman saya ini sama sekali nggak bisa mengatur jadwalnya. Pengennya main dan sebagainya. Nah, tapi satu kali yang mengherankan, satu kali saya kebetulan pimpin acara, jadi bikin permainan. Terus saya kasih pertanyaan gini, apa yang kamu inginkan bisa dirubah pada orang tuamu? Satu aja. Jadi dari semua pilihan, pilih satu yang paling ini. Mencengangkan sekali ketika dia mengatakan, saya kepengen sekali orang tua saya dulu mendisiplin saya begitu. Jadi saya dan teman-teman, terutama saya ya, saya kaget sekali gitu. Selama ini saya sebel sekali begitu, karena ini anak nggak pernah belajar, nggak bikin tugas, maunya main aja. Tapi pas dia ngomong gitu baru saya mengenal dia lebih baik. Ternyata iya ya, walaupun mungkin waktu masa kecil dia menikmati itu, tapi sebenarnya setelah dia dewasa dia menderita sekali begitu. Walaupun depan orang dilihat dia, oh dia tukang main aja, padahal dia sebenarnya menderita, dia kepengen belajar, tapi dia nggak mampu mendisiplin diri dia sendiri, nggak pernah terlatih untuk itu gitu. Betul. Dia menyesali sekali gitu. Betul. Ini adalah hukum alam Bu Ulan. Bukankah kita ini menghormati guru yang berdisiplin diri, yang berani mendisiplin kita, tapi juga memang mengasihi kita ya, itu bantalnya selalu. Dan kita memang senang punya guru yang luar biasa baiknya, tapi nggak pernah bisa mendisiplin kita. Namun kita nggak terlalu menghormati dia. Jadi anak-anak juga sama. Kalau orang tua ingin mendapatkan hormat dari anak, dia mesti mendisiplin anak-anak. Ya, khawatirnya memang terjebak pada aspek anak bukan menghormati, tapi takut kepada orang tuanya, Bapak. Karena disiplin yang mungkin salah diterapkan atau bagaimana? Betul. Ini yang terjadi kalau orang tua memang salah menerapkan disiplin. Akhirnya anak-anak ketakutan kepada orang tua.
Nah, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah anak-anak hormat kepada orang tuanya. Nah, melanjutkan dari bahan ini, Pak Gunawan, artinya gini nih. Yang terlebih penting, disiplin membantu anak hormat kepada orang dengan alasan yang benar. Yaitu apa alasan yang benar? Yaitu dia hormat kepada orang yang berhasil karena kerja keras. Gitu. Dengan kata lain, disiplin membentuk karakter anak. Ya, membentuk karakter anak. Karena apa? Disiplin mengajarnya, misalnya menggunakan waktu dengan lebih baik, mengembangkan etika hidup yang lebih sehat, yakni apa? Melalui bekerja keraslah orang mendapatkan yang ia dambakan. Ya, karena orang tuanya misalkan memarahi dia waktu dia malas-malasan nggak belajar. Nah, dengan cara itu si anak akhirnya mengembangkan nilai hidup yang sehat, yaitu orang yang kerja, orang yang bekerja keras dan mendapatkan hasilnya adalah orang yang dia akan hormati. Tapi misalkan kebalikannya, orang tuanya nggak pernah nyuruh apa-apa, nggak pernah ada disiplin di rumah, dia pun nggak punya konsep bahwa yang baik adalah orang yang bekerja keras. Tidak ada konsep itu dalam diri dia. Ya, jadi sebenarnya disiplin itu juga sangat bermanfaat bagi anak itu sendiri, gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Sebab pada akhirnya disiplin membuat anak dapat menghormati dirinya sendiri. Ia menyukai dirinya sebab ia melihat bahwa ia dapat menetapkan sasaran dan mencapainya. Ya, ia dapat mencatat keberhasilan dan ini akan membuahkan kebanggaan tersendiri. Kalau anak tidak punya sasaran atau punya sasaran nggak bisa mencapainya, lama-lama dia pun tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyukai dirinya. Jadi anak yang bisa berdisiplin pada akhirnya akan memiliki penghargaan diri yang lebih positif. Ya, Pak Paul, kita sudah dengan jelas Pak Paul menjelaskan kepada kita makna atau perlunya disiplin itu, baik bagi orang tua maupun anak. Tetapi masalah orang tua sekarang adalah bagaimana bisa mendisiplin anak itu secara efektif. Oke, ada beberapa yang bisa saya bagikan ya. Yang pertama adalah ini. Disiplin yang efektif tidak selalu berbentuk pukulan. Nah, ini harus kita camkan baik-baik. Disiplin bisa berbentuk teguran atau pemberian sanksi ya. Jadi jangan langsung mengaitkan disiplin dengan memukul anak. Tidak harus begitu. Nah, ini menarik nih Pak Paul. Waktu Pak Paul ngomong gini, saya ingat tadi di permulaan kan Pak Paul bilang waktu saya kasih contoh tentang anak-anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan, Pak Paul kasih respon bahwa berarti hukumannya kurang menyakitkan. Nah, kaitannya dengan prinsip yang ini gimana Pak Paul? Oke. Misalkan pada waktu anak-anak masih kecil sekali ya. Misalnya dia nakal, kita beritahu jangan, tetap dia main juga, dia ambil juga barang. Nah, kita bisa misalnya memukul tangannya. Nah, untuk anak kecil yang masih berumur 3-4 tahun dipukul tangannya, itu cukup menyakitkan. Atau kita pukul pantatnya ya dengan tangan kita. Nah, itu pun cukup menyakitkan. Sehingga dia lama-kelamaan belajar takut kepada kita. Dan tanpa kita pukul pun lain kali, dengan suara kita saja yang tegas, dia sudah melakukannya. Nah, itu aspek menyakitkan atau menakutkan buat anak. Atau yang lainnya, dia suka sekali misalnya main video games. Nah, kita katakan kalau kamu nggak belajar, 1 hari besok kamu nggak boleh main video games. Dan kita terapkan itu. Nah, itu hal yang cukup menyakitkan buat dia. Jadi kita masih tahu hal apa yang dia nggak suka. Nah, itu yang akan menyakitkan kalau kita lakukan kepadanya. Dan sesuai usianya juga ya Pak. Dan harus sesuai dengan usianya, betul. Ya, bahasa tubuh itu kadang-kadang digunakan orang tua juga untuk memberitahukan bahwa dia tidak senang dengan tindakan anaknya itu, Bapak. Betul. Betul, bahasa tubuh bisa juga dan nada suara. Nada suara. Ya, maka nada suara waktu berbicara dengan anak, waktu mendisiplin, perlu tegas. Tidak usah berteriak sebetulnya, tidak usah melengking. Tapi yang penting tegas gitu. Nah, itu yang lebih menggetarkan hati anak. Ya, justru yang melengking itu kadang-kadang orang tua yang tidak bisa menggunakan disiplin dengan betul itu sebenarnya. Betul. Dan anak-anak biasanya nggak terlalu takut juga. Ya, hanya suara geledek-geledek itu, tapi anak tahu bahwa orang tuanya tidak mampu itu mendisiplin dia. Betul. Nah, apakah ada kiat yang lain, Pak?
disiplin yang efektif diberikan dengan segera, ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sebab penundaan menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang tidak perlu, ya. Dan juga kesalahan itu tuh perlu dengan segera dikaitkan dengan hukumannya. Jangan kesalahan ini dibuat hari ini, baru 2 hari kemudian dihukum. Nah, 2 hari anak menanti-nanti dihukum, itu menambahkan kecemasannya. Dan tidak ada kepastian kapan dia akan dihukum. Jadi ini suatu sistem yang kurang baik. Semakin cepat, semakin baik. Ya, jadi langsung terkait dengan kesalahannya. Tapi Pak Pol, misalnya anak kita berbuat kesalahan atau melakukan hal-hal yang memalukan orang tua di depan orang-orang gitu. Nah, saya melihat banyak orang tua tuh menunda gitu, nggak marahin anaknya di depan orang lain. Ntar kamu di rumah ya. Nah, itu boleh nggak Pak Pol? Ada kalanya orang tua memang berkata demikian, nggak selalu salah ya, nggak selalu itu kurang tepat. Tapi begini, kalau kita sudah berikan peringatan, jangan. Dia tetap melakukannya di depan orang-orang. Nah, itu berarti apa? Si anak tahu orang tuanya nggak berani pukul dia, karena ada banyak orang-orang, jadi malu. Anak-anak itu semakin mangkinan. Nah, enggak. Kalau dalam kasus seperti itu, kita sudah berikan peringatan, dia tetap lakukan, dan di depan orang-orang lah kita berikan hukuman langsung. Itu ndak membuat anak itu jadi minder atau apa gitu Pak? Dihukum di depan orang banyak. Karena itulah yang dia tantang. Dia menantang kita sebab dia tahu kita itu tuh nggak berani hukum dia di depan orang-orang. Nah, dia gunakan kesempatan itu. Nah, justru kita harus katakan kepadanya, tidak, kami tidak takut malu menghukum kamu di depan orang-orang. Kami tidak takut malu kamu menangis menggerung-gerung di depan orang lain. Enggak, justru kamu yang akan malu. Karena kamu akan dilihat oleh orang-orang nangis menggerung-gerung. Nah, dengan cara inilah si anak lain kali belajar jangan melakukannya di depan orang lain. Iya. Nah, itu porsinya untuk mendisiplin itu seperti apa, Pak? Begini, kita mendisiplin harus sesuai dengan kesalahan dan jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan artinya saya selalu mengikuti prinsipnya dari Dr. James Dobson, kalau pukul anak di pantat. Ya, gunakan tangan atau kalau gunakan benda jangan yang terlalu keras sehingga jangan sampai kita nggak melukai anak. Jangan memukuli anak ya di kepalanya, di badannya, jangan. Ya, itu pantat cocok sekali atau kalau misalnya tangan ya tangannya boleh kita pukul juga di telapak tangannya, tapi jangan misalnya ada yang orang menggunakan cabe ke mulut dicabe, aduh saya pikir itu keterlaluan, atau jambak-jambak anak, jangan. Itu hanya akan menimbulkan kepahitan dalam diri si anak, menghancurkan jiwa si anak. Ya, di dalam hal berkelanjutan itu kadang-kadang juga memarahi anak itu tidak ada habis-habisnya gitu Pak Pol. Bisa 1 jam, 2 jam, nanti sore masih diulang lagi gitu. Itu kan berlebihan Pak Pol. Saya kira ya itu juga akhirnya tuh, waduh, anak-anak akhirnya pusing kalau terlalu panjang begitu. Makanya kalau anak-anak salah, ya untuk kesalahan itulah kita tegur. Setelah itu udah, jangan orang tua itu seperti kebakaran hutan, menjalar kemana-mana. Dan saya pikir perlu diberitahu kali ya Pak Pol untuk hal-hal ini yang kamu tidak boleh lakukan. Jadi anak mengerti gitu. Jangan nggak pernah diberitahu, toto dia dihukum gitu. Karena saya pernah mengalaminya sendiri begitu. Tiba-tiba saya disambelin. Tadi Pak Pol bilang nggak baik itu. Itu saya ingat sampai dewasa saya masih ingat. Jadi disambelin bukan oleh orang tua saya ya, oleh salah satu saudara begitu. Untuk hal yang saya nggak pernah tahu karena nggak diberitahu. Jadi nggak boleh mengucapkan kalimat apa gitu ya. Saya ngomong, jadi diantara teman-teman saya ngomong, lalu begitu pulang langsung disambelin. Saya nangis gerung-gerung itu sampai besar pun itu menyakitkan sekali begitu. Karena saya merasa, loh saya nggak tahu bahwa itu salah gitu. Untuk berikutnya memang saya nggak pernah lagi gitu. Betul sekali ya. Jadi orang tua hanya boleh menghukum sebetulnya ya. Kalau sudah memberikan peringatan. Iya. Kalau belum sebetulnya jangan. Ya, jadi selalu berikan peringatan. Dan yang tadi Ibu Wulan katakan, sesungguhnya yang terjadi adalah Ibu Wulan sakit hati karena merasa dipermalukan ya. Bukan ibu saya. Maksudnya Wulan sendiri ya. Oh, iya. Itu dipermalukan sekali. Jadi waktu kita menghukum anak, kita enggak menghina ya martabatnya. Kita harus tetap menghormati dirinya gitu.
Ada orang tua yang misalkan sengaja gitu ya, di depan anak-anaknya, apalagi usia remaja. Dia marah langsung, dia maki-maki si anak, atau dia gampar si anak di depan teman-temannya. Itu sangat mempermalukan. Iya. Ya, menjambak itu juga memang sangat mempermalukan atau menghina anak. Jadi, kalau kita mau mendisiplin dan tidak menghancurkannya, ya gunakanlah disiplin yang tidak menghina si anak. Juga ini Pak Paul, menyebutkan cacat tubuh atau kelainan dari anak itu yang menjadi kekurangan anak itu dengan membandingkan. Betul. Itu akan sangat menyakitkan sekali. Akan sangat menyakitkan. Apalagi hal itulah yang dia tahu merupakan kelemahannya dan dia malu dengan kelemahan itu. Dan justru itulah yang diserang oleh orang tuanya dan digunakan untuk memaki-makinya. Itu kasihan sekali. Ya, maksudnya orang tua memang tadinya untuk mendorong atau memotivasi anak supaya dia bisa lebih pandai atau lebih rajin seperti saudaranya katakan itu, tapi kemampuannya beda memang. Betul. Sebetulnya prinsip ini nih bisa kita reduksikan menjadi satu prinsip saja Pak Gunawan. Firman Tuhan kan berkata begini ya, berlakulah apa yang kita inginkan orang berlaku kepada kita, perbuat kepada kita lakukan hal yang sama. Ya. Jadi kalau kita mau orang menghormati kita, ya tidak menghancurkan kita, lakukan hal yang sama. Misalkan tadi yang Pak Gunawan katakan, apakah kita bisa dibangunkan dengan cara dimaki-maki kelemahan kita? Tidak. Kita akan justru tambah jatuh, tambah nggak semangat, tambah nggak percaya diri. Jadi kita selalu juga akan berkata, saya mau orang mendorong, bukannya memaki-maki kelemahan saya. Nah, berbuatlah yang sama kepada anak-anak kita. Kalau dia memang nggak bisa, jangan kita maki-maki dia tolol dan sebagainya. Ya makin-makinan nggak bisa. Bapak, seringkali kadang terjadi itu orang tua di dalam kemarahannya dalam rangka mendisiplin anak itu mengusir anaknya itu Bapak. Untuk meninggalkan rumah dan sebagainya. Itu bagaimana Bapak? Itu salah satu hal yang menyakitkan anak Pak Gunawan. Saya sering mendengar ini dari anak-anak yang sudah besar sekarang ini ya. Mereka akhirnya, ini sering saya dengar nih, hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka mulai detik itu berencana meninggalkan rumah. Walaupun nggak melakukannya ya. Ada yang melakukannya, ada yang enggak. Tapi intinya adalah pengusiran anak itu tuh membuat si anak menganggap bahwa orang tuanya memang tidak menginginkan dia di rumah ini. Dia adalah oknum yang lebih diharapkan keluar dari rumah ini. Dan ini merupakan penghinaan dan penantangan bagi si anak. Sehingga si anak akhirnya bertekad, saya akan keluar dari rumah ini. Dia tinggal tunggu waktu, dia akan angkat koper dan dia tinggalkan rumah ini. Nah itu tindakan bagi saya yang sangat memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua mesti menjaga ya, jangan sampai keluar ngomongan-ngomongan seperti itu. Atau dengan dalih disekolahkan di tempat anak-anak nakal atau apa gitu Pak. Walaupun adanya kita yang dewasa tahu itu ancaman, tapi buat anak itu ditanggapi serius gitu Pak. Seringkali demikian. Dan dia menganggap bahwa sekali lagi ya, dia itu adalah anak yang tidak diinginkan di sini. Maka orang tuanya begitu siapnya dan sedianya untuk mengirim dia ke tempat yang lain. Nah itu sangat menyakitkan. Ya, ini sering kali muncul dikala anak-anak itu sudah menjadi besar ya. Dia menyimpan kepahitan-kepahitan seperti ini. Kalau udah ngeluarin kalimat seperti itu, tapi terus besoknya orang tuanya misalnya meminta maaf, terus bahkan memeluk gitu ya. Terus nanti suatu hari lagi keluarin kalimat seperti itu lagi, Pak Pol. Terus memeluk lagi, minta maaf lagi. Itu bagaimana dampaknya Pak Pol kepada anak itu? Memang akan ada anak yang bisa memaklumi ya. Sebab kan ada tindakan mengasihi setelahnya ya. Jadi anak memaklumi bahwa iyalah orang tua lagi emosi, makanya dia ngomong begitu. Dia maafkan orang tuanya. Tapi buat anak-anak yang lain, tetap dia akan ingat itu sebagai tantangan. Bahwa satu hari saya akan keluar dari rumah ini. Dan saya nggak perlu lagi untuk menerima bantuan atau dukungan dari orang tua saya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi orang tua yang mendengarkan acara ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mendisiplin bukan menghancurkan anak.
Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.